Pemirsa, selamat bertemu kembali pada acara Echelon on Q, sebuah acara bincang-bincang yang selalu mengangkat masalah-masalah aktual di tanah air. Belakangan ini terjadi kesimpangsiuran yang besar sekali. Di mana-mana terungkap masalah korupsi. Belakangan ini ada harian ibu kota yang mengadakan jajak pendapat dan ternyata 2/3 warga bangsa sudah tidak mempercayai lembaga manapun untuk dapat menegakkan hukum dengan baik. Kita beruntung sekali hari ini ada 2 orang pakar dan pegiat sebetulnya yang sudah mendalami bidang politik selama bertahun-tahun. Yang paling pertama adalah seorang pegiat politik yang mulai tahun 66 atau mungkin sebelumnya sudah menjadi pimpinan mahasiswa dan pada saat sekarang ini termasuk salah seorang politisi senior kita. Selamat datang Bung Marzuki Darusman. Makasih. Yang kedua itu adalah seorang yang sudah menekuni dari bidang ilmiah berbagai matra kehidupan politik bangsa. Selamat datang Prof. Samsudin. Selamat datang Bang. Excellency Kiki, ini kalau kita lihat keadaan bangsa ini, duduk perkara bangsa kita pada saat sekarang ini apa sebetulnya? Ya, ini kalau mau dikatakan dalam satu pengertian, mungkin agak menyederhanakan ya kompleksitas daripada kehidupan bangsa ini secara keseluruhan. Tapi tadi disebut ini di dalam jajak pendapat itu mengenai kemerosotan kepercayaan publik ya. Yang juga mungkin menjadi gejala ialah merosotnya atau menurunnya kepercayaan bangsa pada dirinya sendiri. Oh, ya, dan ini refleksi dari satu keadaan yang lebih serius, lebih mendalam. Publik atau rakyat sudah tidak lagi memiliki pegangan azazi mengenai kehidupan sehari-harinya dalam kebersamaan satu negara. Oleh karena selama 30 tahunan sebelumnya kita ditempa atau dilatih untuk melihat segala hal dari sudut format negara, dan sekarang ini hampir bisa dikatakan yang kita lihat ini bukanlah negara yang kita kenal pada tahun-tahun itu. Jadi ini sesuatu yang sama sekali baru bagi bangsa, dan sedang ada upaya untuk secara kecendekiawanan merumuskan gejala apa yang kita hadapi pada saat ini yang begitu jauh berlainan dari kepastian, ketertiban, arah yang mau tidak mau kita harus akui walaupun akhirnya bangkrut, tetapi ada suatu arah yang dituju oleh bangsa secara bersama-sama yang memberikan dasar bagi persatuan minimal untuk mencapai capaian-capaian besar dalam kehidupan bangsa. Selama 30 tahun kita bangkit kembali dari keterpurukan, dan ini yang dirasakan hampa pada saat ini. Oke. Prof, ya. Ini Bung Kiki ini sudah menyatakan republik tergerus. Ya, ya. Perekat bangsa sudah hilang. Ya. Nah, gejala apa ini sebetulnya? Ya, saya melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh Bang Kiki, bahwa memang dalam masa 10-11 tahun ini kita sudah melakukan banyak penataan kehidupan politik, hukum, ekonomi. Tapi penataan yang dilakukan itu ada sesuatu yang miss, sesuatu yang hilang, yaitu bingkai kebangsaan itu sendiri. Nah, padahal kita sama-sama sepakat bahwa 30 hingga 40 tahun sebelumnya kita akui ada kesalahan
dalam sistemnya Pak Harto selama 30 tahun, kemudian demokrasi terpimpin juga selama 10 tahun, hampir 10 tahun. Itu lebih fokus pada pembangunan state, menata negara. Nah, 10-11 tahun belakangan ini fokusnya pada merebut kebebasan. Kebebasan yang tidak terkendali memang mesti diakui, sehingga muncul ledakan partisipasi di mana-mana. Tidak ada semacam pegangan seolah-olah bagi kita. Padahal sebagai bangsa kita memiliki fondasi yang amat kuat sebetulnya. Nah, kenapa? Nah, saya melihatnya ini sebagai kealpaan yang kita alami secara kolektif ketika entah itu melakukan amandemen konstitusi, melakukan penataan politik, dan upaya reformasi di bidang-bidang yang lain. Nah, saya menangkap bahwa memang ada semacam degradasi komitmen dan juga semangat kebangsaan. Padahal sangat jelas demokrasi tanpa bangsa itu adalah sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Nah, itu yang sedang alami, sehingga muncul fenomena keserakahan pada level instansi atau institusi-institusi yang kita baca melalui media atau kita ikuti melalui media saat ini. Ada kasus pajak, ada kasus di kejaksaan, di kepolisian, di mana-mana. Tapi sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar semuanya bertujuan menjadikan lebih demokratis bangsa. Kehidupan politiknya lebih menjamin hak-hak azazi manusianya ini.